Halo segenap rekan SRI, selamat datang di Komen Collaborative Movement for Betterment, sebuah podcast dari Swasaba Riset Inisiatif sebagai wujud untuk berkontribusi dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Senang sekali di episode perdana Komen pada kesempatan kali ini kami kehadiran tamu yang sangat spesial, luar biasa. Ini tidak hanya spesial bagi kami di Swasaba Riset Inisiatif saja, tetapi juga tentunya spesial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat datang kepada Profesor Dr. Muhammad Aris Marfai. Selamat datang di studio Komen, Prof. Aris. Terima kasih Mbak Popi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baru mau saya tanya loh Prof, kabarnya Prof Aris sudah ditanya duluan. Tersanjung saya. Terima kasih Prof Aris, ini saya yakin Prof Aris jadwalnya sangat padat ini, menyempatkan mampir ke studionya Komen di SRI Yogyakarta. Terima kasih. Bagaimana rasanya Prof, feels like home? Oh ya, kalau diundang SRI kayaknya jadwal yang lainnya bisa geser. Oh, terima kasih sekali nih ya, selalu spesial di hati Prof Aris Marfai. Karena saya paham memang yang dikerjakan SRI selama ini tuh menurut saya sangat berkualitas ya. Kebanyakan kan mendampingi pemerintah daerah dalam terkait dengan beberapa hal untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan mereka. Betul. Kalau saya dengar, saya lihat di medsosnya SRI misalnya terkait pendampingan RPJM, pendampingan Renstra SKPD, pendampingan analisis standar biaya, dan macam-macam. Kayaknya lo ya. Iya. Prof Aris, ini sebenarnya episode perdana ini tuh topiknya yang akan diangkat itu cukup serius nih Prof, terkait dengan bagaimana kemudian Prof Aris Marfai ini sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia ini nanti kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana penggunaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam pembangunan dan perencanaan. Tapi sebelum ke sana nih Prof, nih kan kalau langsung serius nih kok rasanya nanti tegang gitu ya Prof ya. Kita kenalan dulu nih sama, saya yakin sebenarnya sudah banyak yang kenal dengan Prof Aris Marfai. Siapa yang tidak kenal dengan Prof Aris Marfai, betul nggak? Salah satu sosok profesor muda ya di UGM gitu ya, dulu dikukuhkan menjadi dulu betul, tadi saya sudah bilang dulu Prof, jadi dulu kala itu dikukuhkan usia 37 tahun ya, 37 tahun dikukuhkan menjadi guru besar dari geografi UGM, kemudian pada usia 40 tahun nggih Prof, diangkat dan diamanahi menjadi dekan geografi UGM. Oke, Fakultas Geografi UGM. Lalu sekarang di awal tahun kemarin ya, 2021 nih hampir 1 tahun ya Prof, menjabat sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia. What a really great achievement, Prof. Yeah, thanks lah. Yeah, I would like to say congratulations at first. Thanks a lot. Itu yang kita kenal Prof Aris Marfai sekarang gitu. Tapi mungkin saya agak ingin tahu nih gitu ya, supaya kita lebih lebih santai dan lebih akrab juga ya Prof. Itu Prof Aris yang kita kenal itu adalah dengan segala amazing achievement yang Prof Aris sudah dapat. Kok mumbul terus kayak nanti terus memang gitu Prof. Tapi emang saya tuh sangat sangat amazed gitu ya dengan sosok Prof. Biasa saja sebetulnya kok. Makanya kita mau tahu cerita Prof Aris ketika biasa saja itu. Ketika sebelum kemudian sebelum hingga ke pencapaian saat ini itu seperti apa sih sosok Prof Aris muda itu, seperti apa perjalanan hidupnya? Yang saya rasa ya, sadar atau tidak sadari, tentunya membawa Prof Aris Marfai hingga di pencapaian saat ini. Ini pertanyaan sulit sebetulnya ya. Ini mudah Prof, nanti lebih sulit lagi ya. Kalau ujian kan gitu biasanya ya. Persis. Jadi yang gampang dulu, nanti yang sulit-sulit di belakang. Dan nggak boleh milih pertanyaan ya. Nggak boleh, ini ujian Prof ya. Kapan lagi diuji di SRI ya kan? Ini panjang karena saya juga nggak tahu yang mau diceritakan apa. Tapi artinya yang saya lakukan itu ya sudah seperti orang normal saja, saya melakukan sesuatu. Kalau memang harus dilakukan dengan benar-benar, dilakukan dengan benar-benar. Oke. Ya karena saya selalu bingung kalau ditanya itu, ini waktu mudanya gimana ya? Mudanya makan nasi sama. Terus kemudian saya sekolah biasa, kuliah biasa. Terus kemudian mana tahu saya. Ini yang lebih spesifik ya, jalan hidup saja mungkin.
Karena yang jelas yang kita lakukan itu sedapat mungkin kita selalu berorientasi untuk orang banyak. Betul. Jadi kalau kita mendapatkan misalnya mengapa kita harus sekolah, karena kita perlu mendapatkan ilmu yang banyak agar bisa dipakai oleh orang banyak. Kita Betul. dosen ya misalnya. Iya. Dosen itu kan dia passionnya mesti nalurinya ingin mengajarkan ilmu Iya, pada benar. para mahasiswa. Kalau ilmu kita hanya pas-pasan juga nggak bisa ngajarkan. Sehingga kita itu eager untuk mendapatkan itu. Maka kita perlu sekolah. Sekolah perlu sekolah lagi. Setelah S2 perlu S3. Kemudian masih harus melanjutkan riset. Riset itu kan selalu mencari hal yang baru. Betul. Begitu kita dapatkan, kita senang, kita sampaikan pada mahasiswa untuk penambahan materi kuliah mereka. Terus kemudian kita terlibat dengan beberapa kegiatan atau pekerjaan yang itu juga kita orientasikan, kita membantu menjadi bagian solusi dari berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Menurut saya ya gitu aja, tapi saya bingung Mbak Poppy. Jadi intinya adalah Prof. Aris Marfa ini kalau bisa saya simpulkan ya, jadi ini apapun jalan hidup kita, mungkin Prof. Aris jalan hidupnya seperti ini, yang lain memiliki jalan hidup yang lain, tapi poinnya tadi adalah lakukanlah dengan sungguh-sungguh untuk memberikan kebermanfaatan yang semakin banyak untuk orang lain gitu ya. Nah mungkin itulah karena Prof. Aris itu nawaitunya itu untuk kebermanfaatan gitu ya, sehingga jalan hidup dan takdir yang Allah berikan ya seperti saat ini mungkin ya. Tapi memang Mbak Poppy, setiap orang itu kan membawa takdirnya sendiri-sendiri. Betul. Dan kadang-kala kita juga mengartikan kesuksesan itu, menurut saya seluruh orang ketika dia bersungguh-sungguh mencapai achievement-nya yang dia saat ini berada, itu ya bagian dari kesuksesan mereka. Betul sekali. Jadi ukuran kesuksesan memang macam-macam. Kemudian juga yang dilakukan oleh orang lain kadang-kala juga nggak bisa kita tirukan. Di situ ada faktor takdir, ada faktor yang sudah digariskan. Banyak sekali faktornya. Dan tetapi bahwa kita perlu mengapresiasi hidup dengan melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, itu aja menurut saya kuncinya. Oke, luar biasa sekali Prof. Aris ya. Nah, Prof. Aris kemudian sudah 1 tahun nih Prof menjadi kepala BIG ya, Badan Informasi Geospasial seperti itu. Apa nih perasaannya Prof 1 tahun ini? Jadi kalau dulu kita kan di universitas ya, di universitas itu kita banyak mengeksersis, menggali, menimba ilmu, kemudian mengembangkan keilmuan, kemudian menyampaikan kepada mahasiswa kita. Sekarang di birokrasi itu tugas kita adalah secara lebih teknis memberikan pelayanan kepada publik, betul pelayanan. Nah, bagaimana kita mengupayakan pelayanan yang lebih bagus, yang prima, yang lebih optimal. Banyak hal yang di situ perlu kita lihat. Pertama, bahwa sebagai pelayan publik itu juga harus mengikuti tren perubahan dan dinamika yang terjadi ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Kalau kami dalam kaitannya dengan bidang informasi geospasial berarti, dan itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sekarang lebih mengoptimalkan, mendorong informasi geospasial itu menjadi bagian penting dalam berbagai proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Karena kan rohnya memang di situ. Betul. Dan tantangannya tidak mudah. Kalau tantangan secara eksternal misalnya, kita sekarang berada pada era VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Banyak hal yang berubah cepat. Sementara kita melakukan sesuatu kadang-kala ketinggalan dengan tren yang ada, atau pelayanan kita tidak bisa maksimal karena tidak bisa catch up. Nah, itu yang harus kita lakukan, kita benahi. Misalnya apakah kita perlu pushing SDM kita, apakah kita perlu memberikan pemahaman orientasi yang lebih, ataukah kita memang perlu memfasilitasi dari sisi teknologi dan lain sebagainya. Karena kalau di BIG kan tantangannya sebenarnya sangat besar ya, melakukan pemetaan seluruh Indonesia. Indonesia yang sangat luas sekali. Indonesia itu kan spreadnya dari Sumatera sampai Papua itu 5.000 km. Kalau kita naik pesawat itu 8 jam terbang. Jadi kalau Mbak Poppy naik haji sini sampai Mekah itu 7 jam itu masih Indonesia. Itu masih Indonesia. Luar biasa. Luar biasa memang. Nah, Prof. Aris, tadi kan Prof. Aris sudah menjelaskan dan menceritakan nih kepada kita semua bagaimana kemudian perasaan, tantangan yang Prof. Aris hadapi ketika 1 tahun ini sudah menjabat sebagai kepala BIG.
Tapi mungkin ada beberapa rekan SRI yang sudah familiar dengan apa itu BIG ya, atau Badan Informasi Geospasial. Ada juga mungkin rekan SRI yang mungkin masih unfamiliar dengan ini. Gitu. Mungkin Prof. Aris sebagai kepala dari BIG bisa menceritakan kepada rekan SRI gitu sebenarnya apa sih BIG ini gitu ya, fungsinya apa, perannya apa gitu ya, dan khususnya karena kami banyak juga followers yang dari Pemda, pemerintah daerah ini, kemudian seberapa esensial posisi BIG dalam membantu dari Pemda ini sendiri. Ya, Mbak Popi, ini poin menarik sebetulnya. BIG itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang bertanggung jawab langsung dengan Presiden. Dalam pelaksanaannya memang kita berkoordinasi dengan Menteri Bappenas, Kementerian BPN Bappenas. Dan BIG ini sama dengan lembaga yang lain non-kementerian, misalnya kita ada BMKG, BNPB, ada BKKBN, dan macam-macam. Nah, BIG ini memang tidak terlalu populer dalam tanda kutip atau tidak didengar oleh masyarakat karena fungsi pelayanan BIG itu memang lebih banyak pada lembaga. Pada kementerian, lembaga yang lain maupun Pemda. Nah, untuk itulah sebetulnya maka ketika saya diundang oleh Mbak Popi untuk SRT, saya sangat senang karena itu menjadi wahana saya untuk mensosialisasikan lebih lanjut persis kepada masyarakat. Apalagi kalau kliennya SRI ini juga ada Pemda yang tidak terkait dengan fungsi BIG sebelumnya. Misalnya di BIG itu banyak terkait dengan Pemda, dengan Bapeda, atau betul. Dengan Dinas Informasi. Kalau dia simpul jaringan informasi geospasialnya yang megang Kominfo misalnya, Dinas Informatika. Tetapi lembaga yang lain atau SKPD yang lain kan enggak. Nah, sehingga ini kesempatan agar kami di BIG juga bisa melakukan kampanye geospasial atau yang kita sebut dengan literasi geospasial. Kalau di berbagai tempat semakin literate, itu sebetulnya mereka lebih mendapatkan kemudahan untuk mengoptimalkan informasi geospasial dalam kegiatan di unitnya masing-masing atau di sektornya masing-masing. Kemarin sore saya baru dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Pak Kepala Balai menyampaikan bahwa sebetulnya informasi geospasial itu penting ketika digunakan untuk pengambilan kebijakan di dalam kegiatan mereka. Misalnya konteksnya mereka karena daerah aliran sungai, konteksnya lokasi dan sebagainya. Maka seluruh hal yang kita lakukan kalau itu konteksnya lokasi, sebetulnya kita membutuhkan informasi geospasial. Misalnya, kalau yang selama ini dengan kita sudah misalnya Pemda karena dia harus punya tata ruang atau rencana detail tata ruang, mesti untuk kita persis. Tapi sekarang sudah mulai merambah, misalnya Dinas Pendapatan Daerah. Dia perlu untuk mengetahui objek pajak. Objek pajak itu lokasi. Dan lokasi ini juga suatu saat bisa dinamis, maka perlu informasi geospasial yang bisa memperlihatkan lokasimu di sini, appraisalnya seperti ini loh. Sekarang ini masuk di overlay dengan perlihatkan mungkin orang nggak tahu kan. Misalnya ini di overlay dengan peta tata ruang. Ini objeknya ini termasuk wilayah strategis, ini kurang strategis. Kemudian lagi kita overlay misalnya dengan peta hitam, peta tematik yang lain, persis dengan peta tematik yang lain. Sehingga teman-teman di Dinas Pendapatan juga ternyata perlu itu. Misalnya sekarang di Badan Investasi Daerah, ketika ada orang mau investasi kan pertanyaan selalu di mana? Iya, betul mau ditaruh sana, saya mau punya pabrik ditaruh di mana? Iya, saya mau galian C di mana? Nah, pertanyaan lokasi ini kadang-kala kita nggak sadar bahwa itu kebutuhan informasi geospasial ada di situ. Kalau hanya sampai di situ saja mungkin orang masih bisa nyodorin peta atau insidental. Tetapi kalau sudah ngomong analisis, saya butuh nih kira-kira ke situ berapa lama sih? Atau daerahnya itu rawan nggak? Daerahnya itu termasuk longsor apa enggak? Dan lain sebagainya. Tetap orang harus butuh analisis geospasial. Dan kadang-kala kita dalam bahasa Jawanya gerubiakan, ya nggak? Nggak tahu harus siapa. Kalau kemudian di setiap Pemda ada SDM yang paham tentang informasi geospasial, maka akan mudah kelola. Dari mana saya bisa tahu mereka tahu informasi geospasial kalau forum-forum seperti ini nggak saya lakukan? Maka saya selalu mengistilahkan menggunakan seluruh lebar lapangan kayak orang main sepak bola. Dia podcast di sini, memanfaatkan semua medium yang ada agar literasi geospasial itu lebih baik. Contoh lainnya misalnya,
Sekarang kita juga mengembangkan peta tekstual, Oke. peta untuk tunanetra. Oh, luar biasa. Nah, itu bagian dari informasi geospasial. Kalau teman-teman yang tidak bisa melihat secara fisik, kemudian kita sajikan peta, itu mereka punya feeling untuk memiliki Oh, NKRI NKRI ini. betul. Ya, karena Rasa mereka kecintaan persis, nasionalismenya jadi dan semakin meningkat ya, Prof. persis, dan dia juga akan mengetahui, oh ternyata Pulau Sumatera itu bentuknya seperti ini. Sepele loh, Mbak. Pulau Sulawesi yang seperti Ya. Eropa, seperti atau orang bisa meraba. Nah, ini di BIG kita buat terus, kita kampanyekan, ini silakan dipakai. Cuma kadang-kala kan resources kita nggak bisa menjangkau sektor lain ya, karena itu kan sektor Iya, pendidikan. betul. Sehingga kita perlu berkenalan. Kalau sudah berkenalan, misalnya ke daerah, SRI punya klien dinas pendidikan, terus kami masuk ke sana misalnya. Oh, butuh atau taktual itu? Ya sudah, kita ada sekian sekolah SLB kok. Mbak tolong dibuatin, kita buatin misalnya. Oh, oke. Nah, sehingga kepentingan saya tetap membangun silaturahmi dengan siapapun itu untuk literasi geospasial itu banyak aspek kok yang bisa masuk ke kamu, banyak aspek kok yang saya bilang Iya. ini. Sekarang jadi ternyata yang selama ini kita tahu informasi geospasial ini mungkin untuk masyarakat awam taunya yang berhubungan dengan tadi ya Prof. Aris sampaikan perencanaan yang membutuhkan peta dan segala macam, Iya. tapi sebenarnya ini tuh luas sekali sangat luas penggunaannya. sekali. Dan umum banyak dan semua semua sektor dan semua kalangan masyarakat itu pun membutuhkan sekali Persis, dengan ya. informasi geospasial. Meskipun selama ini memang tusi kita memberikan pelayanannya itu pada kebanyakan memang instansi ya. Kalau peta itu kan instansi gitu ya. Kecuali tadi misalnya taktual untuk teman-teman ya tanah tunanetra. Tapi ada yang lain sebetulnya yang kita kerjakan. Misalnya dalam membuat peta, itu kan kita perlu referensi dan titik ikat agar peta ini presisi. Kalau semakin detail peta, kita butuh semakin banyak. Iya. Nah, sehingga kita membangun stasiun CORS, Continuous Operating Reference System, di setiap daerah, di setiap tempat yang kita pikir memang kita memerlukan itu. Dan membangun stasiun pasang surut, karena untuk mendapatkan referensi rata-rata muka air ketika kita membuat peta itu basisnya stasiun pasang surut. Sehingga kita harus ukur. Kalau saya melakukan pemetaan di Jogja, referensinya pasut berapa? Kalau saya di sana referensinya berapa? Nggak bisa dong, saya se-Indonesia hanya punya 5. Iya betul, kurang harus representatif. Persis. Ya. Nah, kita punya sekarang sudah 200 lebih. Tahun depan kita nambah 30-40. Ini orang nggak tahu, tapi ini penting. Betul. Nah, data yang diambil oleh kita itu ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk hal yang lain, misalnya untuk early warning system terkait tsunami. Misalnya untuk analisis modeling pantai. Misalnya untuk analisis oceanografi. Dari situ bisa digunakan untuk misalnya apakah daerah ini potensi pengembangan wisata misalnya, atau daerah ini potensi untuk dibangun pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini kalau tidak terkomunikasikan kan sayang sebetulnya. Kita punya data yang banyak, orang nggak bisa pakai. Makanya hanya saja memang BIG itu besar namanya, tetapi orang nggak tahu BIG, big but small. Jadi orang memang kadang-kala kita harus berkampanye terus. Tapi sepertinya big akan menjadi bigger karena ada Prof. Aris Marfa ini ya. Kita berikhtiar, saya sendiri juga nggak bisa. Artinya seluruh orang 700 orang di BIG itu adalah pahlawan semua. Mereka berada di ujung tombak. Sehingga saya perlu mengencourage secara internal, juga mengencourage, mengapresiasi semua lini di tempat saya. Saya selalu sampaikan tidak ada satu unit yang lebih bagus dari unit lainnya atau lebih penting dari unit lainnya. Memiliki peran penting di bagian masing-masing. Persis. Sama dengan kehidupan kita ini. Semua dari kita punya peran masing-masing sehingga kita wajib untuk menghargai peran orang lain. Ya, termasuk juga di dalam lembaga. Nah, saya ingin mengencourage itu bahwa kita punya tugas yang jauh lebih penting melayani pada orang banyak, sehingga ya mari kita berprestasi di unitnya masing-masing. Wow, luar biasa nih perjalanan Prof. Aris 1 tahun di BIG ini banyak sekali nilai hidup yang bisa kita ambil ya dari situ. Ini baru 1 tahun loh Prof. Nanti semakin banyak nih, makin banyak lagi nih nilai hidupnya, insya Allah ya. Nah Prof. Aris, tadi Prof. Aris sampaikan bahwa saat ini informasi geospasial ini sebenarnya penting gitu ya dan vital gitu ya untuk tidak hanya untuk daerah saja tetapi mungkin untuk masyarakat umum. Itulah kenapa kemudian literasi geospasial ini menjadi salah satu misi ya, mungkin misi Prof. Aris sebagai kepala BIG sendiri. Nah terkait untuk
secara spesifik nih Prof Aris, sesuai dengan topik kita di podcast kali ini, perencanaan pembangunan daerah gitu. Sepenting apa sih dan apa saja manfaat yang kemudian bisa didapatkan dalam perencanaan pembangunan jika kemudian kita memanfaatkan informasi geospasial ini dengan seoptimal mungkin. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ya, Mbak Poppy, kalau mungkin kita kalau kembali kepada literatur, kita memahami bahwa di dalam proses perencanaan pembangunan itu ada 2 dokumen penting kalau selama ini dipakai. Ya. Yang satu adalah RPJM, yang kedua adalah tata ruang. Dan 2 hal ini sebetulnya harus berjalan beriringan, saling komplementer. Di mana RPJM memberikan arahan terhadap poin-poin pelaksanaan pembangunan, program-program persis, dan tata ruang memberikan wadahnya. Sehingga bagaimana tata ruang ini mengakomodasi roadmap yang ada di RPJM, kan harusnya begitu. Nah, ketika kita berbicara ruang, berbicara tata ruang atau lokasi ruang, maka kita berbicara geospasial sebetulnya. Bagaimana mungkin kita melaksanakan atau membangun suatu tata ruang tanpa kita paham informasi geospasial? Itu saja sudah sangat krusial. Kemudian yang kedua, tantangannya yang semakin lebih adalah bahwa ruang ini dinamis. Ruang ini bukan ruang statis. Semakin dinamis suatu ruang itu kadang-kala menggambarkan bagaimana dia proses pembangunan di tempat dia semakin bagus misalnya, atau mempunyai progres semakin cepat. Nah, sehingga ruang yang dinamis ini juga perlu dilakukan monitoring. Dan itu bisa dikendalikan, dimonitor kalau kita mempunyai perangkat informasi geospasial. Ya, poinnya menurut saya bagaimana informasi geospasial ini bisa mendukung untuk mensuplai tata ruang. Poin yang ketiga adalah kita berbicara ruang itu selalu banyak skalanya. Spektrumnya luas sekali. Bisa saja kita ngomong tata ruang provinsi. Bisa saja kita ngomong tata ruang kabupaten atau tata ruang kecamatan, misalnya rencana detail tata ruang, gitu ya. Persis. Atau sekarang sudah ada misalnya tata ruang desa lah, atau apapun, misalnya konteksnya RDTR yang paling kecil. Saya nggak mungkin dong kita menyediakan data untuk tata ruang, misalnya tata ruang yang kecil, level kecamatan dengan skala 125.000 atau skala 50.000 yang itu untuk konsumsi kabupaten kota. Nggak kelihatan apa-apa. Nah, sehingga kami di BIG itu harus menyediakan yang skala besar seperti ini. Semakin kita menyediakan skala besar, semakin semuanya kelihatan, ukuran per meternya, jalan kelihatan, rumah kelihatan, segala macam kelihatan di peta, itu kan effortnya luar biasa. Ya kalau saya hanya bangun 1 kecamatan, tapi seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan kapasitas dan resources yang ada di BIG selama ini. Tentunya terbatas juga. Sangat terbatas. Beberapa teman melakukan kalkulasi, kalau bisnis as usual, itu mungkin peta yang detail 1:5.000, itu akan selesai 100 tahun lebih. Dan itu nggak make sense. Dan kita juga nggak make sense juga kalau nggak berbuat apa-apa. Nah, sehingga memang kita melakukan beberapa terobosan yang sekarang sedang kita ikhtiar untuk melakukan dengan payung hukum yang jelas, misalnya nanti dengan kerjasama dengan BUMN misalnya, sehingga ini data bisa kita dapatkan. I tell you Mbak Poppy, sebetulnya peta dasar kalau kita punya, itu endingnya bukan hanya untuk tata ruang atau perencanaan ruang, tapi beyond dari itu, jauh dari itu. Di Amerika Serikat misalnya, dia sudah menggunakan informasi geospasial yang dia bisa mengkapitalisasi, meningkatkan, meleverage pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga harus mulai. Saya kasih contoh. Selama ini mungkin kita familiar menggunakan Google Map. Kalau kita ditanya, kamu paham peta apa enggak? Mungkin orang jawab enggak. Tapi dia Google pakai Maps. Google Map. Betul sekali. Dia pakai Google Map. Meskipun dia tanpa tahu ilmu pemetaan, tapi dia bisa baca peta. Ini era digital itu tuh luar biasa ya. Tapi kan sebetulnya nggak berhenti di situ. Kita pakai Gojek. Mbak Poppy Gosen mantau lewat peta. Kemudian tracking. Terus kemudian Waze atau aplikasi yang lain. Ya sekarang sudah mulai aplikasi properties atau aplikasi di mana saya mau menaruh misalnya membuat toko, itu sudah pakai analisis. Dan selama ini itu yang menyediakan provider petanya masih swasta, orang luar lagi, bukan kita ya. Taruhlah misalnya Google Map. Peta yang di belakang itu kan Google Map semua. Dan itu berbayarannya mahal. Pemerintah daerah kalau mau cropping daerahnya, kemudian analisis pakai Google Map itu bisa miliaran langganannya. Gojek saya pikir juga dia langganan mahal, ya enggak?
kemudian kalau boleh nyebut nama kayak Grab dan aplikasi yang lainnya, mereka nggak punya peta sendiri sehingga harus bayar dong Iya. ke Google. Nah, pemerintah itu kita ingin menyediakan itu, Oh. menyediakan yang skala besar itu, sehingga tidak menutup kemungkinan besok itu kita bersanding dengan petanya Google, saling melengkapi. Misalnya dari segi presisi kita jauh lebih bagus, misalnya. Tapi dari segi konten informasi saat ini mungkin Google lebih bagus. Nah, kita mau menyediakan ini dalam 3 tahun ke depan, kemudian kita bisa gunakan. Kemudian kita dorong hilirisasi industri geospasial. Seperti apa itu, Prof? Nah, kalau kita menerapkan, sekarang sudah mulai muncul ya, seperti saya sampaikan tadi, Grab, Gojek, yang dia menggunakan itu. Padahal jauh akan lebih banyak lagi besok yang bisa kita lakukan dengan itu. Misalnya kita sekarang mempunyai, atau ke depan tidak menutup kemungkinan ada aplikasi yang dia bisa menentukan prioritas lokasi. Okay. Mbak Popi mau mempunyai banyak warung, saya di mana harus naruh warung, misalnya gitu ya. Atau kita mau berkegiatan misalnya dengan industri, di mana industri harus ditaruh. Itu sudah tidak lagi dengan peta yang besar atau dengan komputer, tapi dengan aplikasi misalnya. Atau kita ingin menentukan berbagai, ini sebetulnya daerah ini miringnya berapa sih, atau daerah ini rawan apa sih, itu aplikasi bisa banyak bermain di situ. Dan kita, BIG, saya beranggapan, besok setelah kita selesai dengan tugas kita peta dasar ini, perlu mendorong ke arah hilirisasi itu. Iya, tadi industri dan hilirisasi itu kita perlu dorong. Karena industri IG itu bagian dari, pembinaannya bagian dari tugas kami juga. Okay. Selama ini kan misalnya kita membina tugas industri IG itu bukan masih dan bukan hanya sekedar, tapi memang kebanyakan pada pemenuhan survei dasar. Kita membina industri, bantu dong memetakan ini, bantu dong potret ini dari udara, bantu dong analisis citra satelitnya gitu kan. Wanita apa ini? Tapi besok, sekarang kita akan ngomong, industri bantu dong, saya punya data bagus nih, ini bisa dikapitalisasi, ya dikapitalisasi yuk. Okay. Nah itu yang akan kita dorong. Harapannya ini yang menumbuhkan, meleverage pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi digital itu diarahkan dari sana. Kenapa saya yakin ini? Pengguna handphone misalnya di Indonesia itu lebih dari 75 juta orang. Dan nggak ada handphone yang nggak ada terinstall aplikasi terkait informasi geospasial, Google Maps. Nah besok harus teraplikasi menggunakan services yang disediakan oleh negara. Kalau hasilnya lebih bagus. Luar biasa. Ya. Semoga segera terrealisasi. Ya, ini dalam proses dan itu sebetulnya yang kadang-kala membuat kita nggak bisa tidur siang nyenyak. Oh gitu. Oh, ya. Sempat tidur siang. Oh ya, itu masalahnya sempat tidur. Baik, Prof Aris tadi menarik sekali ya tadi terkait dengan bagaimana kemudian informasi geospasial ini saat ini memang eranya kan dulu kalau mungkin ya ketika kita sekolah taunya informasi geospasial yang berhubungan dengan geografi dan peta itu kan ya peta gitu ya Prof yang besar persis, atau kalau misalnya dulu kita buku atlas seperti itu ya. Nah sekarang kemudian eranya adalah sudah tadi digitalisasi kemudian sistem informasi dan cukup banyak pemerintah daerah di Indonesia ini yang sudah mulai mengembangkan sistem informasi geospasial di kabupaten, kota, ataupun provinsi masing-masing.